Oke yuk teman-teman, kita buka halaman 145 ya. Kita akan kerjakan soal bagian C nomor 1 sampai 5 ya. Latihan ulangan akhir tahun buku ESPS Matematika kelas 5 ya. Yuk kita mulai yuk. Prolog dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Yo, bagian C nomor 1 sampai 5 ya, ini bagian terakhir ya. Habis ini kalau ini udah selesai ya udah ya, mudah-mudahan kalian naik kelas 6 ya. Sampai jumpa di kelas 6. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan atau belum sampai di bagian A atau B, ini sudah kita bahas ya kemarin di video sebelumnya. Silahkan kalian cek di playlist ESPS Matematika kelas 5 di channel ini juga. Sekarang kita ke C ya. Ya, kita perbesar dulu supaya jelas ya. Ya, ini soalnya. Nomor 1 ya. Seorang pedagang memiliki persediaan 2,5 ya, 21/2 ya, 2,5 kintal beras kualitas super dan 6/4 kuintal beras kualitas sedang. Nah, jika kedua jenis beras tersebut terjual masing-masing 2 kintal, berapa kuintal sisa beras milik pedagang tersebut ya. Ini caranya berarti nanti ya, beras kualitas super ini kita kurangi 2 kuintal, kemudian yang beras kualitas sedang ya, ini juga kita kurangi 2 kintal. Nah, setelah itu baru dijumlahkan ya untuk menjawab soal ini. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Udah saya siapkan jawabannya. Jadi kita tulis dulu ya apa yang kita ketahui, data-datanya. Jadi beras supernya pedagang tadi kan 2,5 kintal, 21/2 ya. Kemudian beras berkualitas sedang itu 6/4, terjual masing-masing 2 kintal. Apa yang ditanyakan? Berapa kintal sisa beras pedagang tersebut. Nah, cara menjawabnya, langkah pertama kita hitung dulu berapa sisa beras super setelah terjual 2 kuintal. Berarti ya seperti yang saya katakan tadi ya, 2/1/2 ya, jumlah beras awalnya ya kita kurangi dengan 2 kintal. Jadi tinggal setengah kan, 2,5 dikurangi 2 kan berarti tinggal setengah kintal, 1/2 ya. Kemudian untuk sisa beras berkualitas sedang 6/4 dikurangi 2 ya, ini berarti 4/4 kuintal ya. 6 dikurangi 2 kan 4 ya, 4/4 kuintal. Saya kira dari sini sudah nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, berarti sisa beras pedagangnya ini, sisanya ini, sisa beras supernya kita tambahkan dengan sisa beras berkualitas sedang ya. Jadi setengah ditambah 4/4. Nah, setengah ini kita tetap tulis setengah ya. Nah, 4/4 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran nih, 4/4. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? 4 kali 4 itu 16 ya, tambah 1, 17. Penyebutnya tetap 4 ya, jadi 1/2 ditambah 17/4. Nah, karena ini penjumlahan pecahan, maka penyebutnya harus sama dulu ya, kita samakan terlebih dahulu.
dengan cara ya kita cari FPB-nya ya, FPB dari penyebutnya ini. 2 dan 4 itu FPB-nya kan 4 ya. Jadi kita ubah ini ya. 1/2 ini kita ubah menjadi berpenyebut 4 ya. Ini 2 supaya jadi 4 ini kan kalikan 2. Maka kalau penyebutnya kalikan 2 ya, ini pembilangnya juga kalikan 2. Jadi 1 kali 2 ini kan 2 per 4. Yang 17/4 ini tetap ya. Nah kalau udah sama penyebutnya tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 17 sama dengan 19. Jadi sisa beras pedagang tersebut yaitu 19/4 kuintal. Dari sini sebenarnya udah bener ya, tapi coba kita sederhanakan lagi. 19/4 ini 19 dibagi 4 ini dapat 4 ya, karena 4 kali 4 itu kan sama dengan 16 ya. Nah, jadi 4 sisanya 16, 19 kurangi 16 berapa? 3 yang jadi 4, 3/4 kuintal. Atau kalau kita bikin dalam bentuk desimal 3/4 itu kan 0,75 ya, jadi 4,75 kuintal gitu ya. Jadi ada beberapa versi jawabannya ini ya. Nah ini jadi sampai sini pun sebenarnya udah bener ya, 19/4 kuintal. Atau kita ubah menjadi pecahan kayak gini ya, pecahan campuran 19/4 ini kita ubah jadi 4 3/4. Atau kalau dalam bentuk desimalnya ini berarti 4,75 kuintal ya. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Yuk kita ke nomor 2. Perhatikan letak beberapa tempat berikut ini ya. Jadi sekolah terletak di sebelah utara pasar dan di sebelah barat taman kota. Jadi sekolah ini ada di sebelah utaranya pasar dan di sebelah baratnya taman kota. Kemudian terminal itu terletak di sebelah timur laut pasar dan sebelah barat daya dari taman kota. Oke, dari sini sudah paham ya letak-letaknya ya, sudah bisa dibayangkan ya. Kemudian pertanyaannya adalah buatlah denah sederhana letak tempat-tempat yang disebutkan di atas. Jadi kita akan tentukan di mana sih letaknya sekolah, kemudian pasar, taman kota dan terminal. Ya, ada 4 tempat yang disebutkan. Oke, pertama-tama kita bikin arah mata angin dulu ya. Arah mata angin dulu seperti ini ya. Jadi sudah menjadi kesepakatan ya, kalau menggambar sebuah arah mata angin itu yang paling atas ini utara ya. Jadi kita mulai dari sini ya, utara, kemudian kebalikan dari utara ini berarti selatan. Nah kalau sudah kita tentukan utara selatannya, berarti sebelah kirinya barat dan sebelah kanannya timur. Nah kita perlu lengkapi ya arah mata angin ini dengan 8 penjuru atau arah mata angin ya. Karena tadi kan ada barat daya, ada timur laut dan sebagainya ya. Jadi kita lengkapi. Ada nyanyiannya ya supaya kalian atau supaya kita lebih mudah dalam menghafal ya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut ya. Jadi seperti itu ya untuk lengkapnya. Nah sekarang coba kita tentukan ya, sekolah terletak di sebelah utara pasar ya. Jadi di sini ya, sekolah kita mulai dari sini, sekolah di sebelah utara pasar. Nah pasarnya di sini, utaranya ini sekolah ya. Sekolah terletak di sebelah utara pasar ya, tepat ya. Dan sekolah itu terletak di sebelah barat taman kota. Nah, sebelah barat berarti sebelah kirinya taman kota. Ini ya, sampai di sini paham ya. Sekolah terletak di sebelah utaranya pasar ya, jadi di atas pasar kalau dalam gambar ya, di atasnya pasar. Kemudian di sebelah baratnya taman kota. Jadi taman kota ada di sebelah kanan dan sekolah ada di sebelah kiri ya, karena sebelah baratnya taman kota. Sekolah ini di sebelah baratnya taman kota. Oke, kemudian kita tambahkan terminal ya. Dan terminal terletak di sebelah timur laut pasar
Nah, timur laut pasar. Ini timur laut ada di sini ya. Kalau pasar di sini berarti timur lautnya sebelah sana ya. Timur lautnya pasar dan sebelah baratnya sebelah barat daya Taman Kota. Barat daya Taman Kota ini ya berarti. Nah, ini seperti ini sudah betul ya saya kira. Atau kalau mau ditambahkan ya jalan-jalannya begitu ya, seperti ini boleh. Ya seperti ini. Nah, ini misalnya seperti ini tempat-tempatnya ya. Di ruang-ruang yang kosong ini mungkin ya kita bikin seperti inilah biar tambah agak cakepan dikit ya. Ya mungkin seperti inilah kurang lebih ya. Oke teman-teman ya, paham ya sampai di sini ya. Nah, ini lebih bagus lagi kalau sekolah ya kita bikin gambar ya ada atap-atapnya gitu ya. Taman kota ya ada tamannya, ada lampu-lampunya dan sebagainya. Saya kira seperti ini secara sederhana, yang penting kita benar ya atau tepat dalam meletakkan di manakah tempatnya sekolah, pasar, terminal, dan taman kota. Oke teman-teman paham ya, kita lanjut ya. Oke, ke nomor 3. Nah ini nomor 3 ini soal tentang skala ya, jarak sebenarnya, jarak pada gambar atau jarak pada peta, dan skala. Kita perbesar dulu supaya lebih jelas ya. Nih, yuk kita baca bersama ya, kita pahami soalnya. Soal cerita itu harus paham terlebih dahulu ya. Di sebuah lahan akan dibangun kolam ikan berbentuk persegi panjang. Jadi bentuknya segi panjang. Persegi panjang berarti ada panjangnya, ada lebarnya ya. Kemudian ukuran panjang dan lebar kolam pada denah, berarti pada gambar ya, pada denah berturut-turut adalah 10 cm dan 8 cm. Jadi panjangnya 10 cm dan lebarnya 8 cm pada gambar. Nah ini, jika skala yang digunakan pada denah itu 1:45, berapa luas tanah yang diperlukan untuk membangun kolam ikan tersebut ya. Jadi skalanya udah tahu nih, 1:45. Artinya apa? Setiap 1 cm atau setiap 1 cm pada gambar itu mewakili 45 cm yang jarak sesungguhnya. Itu ya, jadi kita akan tentukan jarak sesungguhnya ini, atau kita singkat menjadi JS ya. Jadi gini cara mengerjakannya ya, nomor 3 ya. Jadi kita gambar dulu nih panjang kolamnya pada gambar atau pada denah tadi ya, 10 cm ini panjang kolamnya, lebar kolamnya 8 cm, skalanya 1:45. Kemudian soalnya tadi adalah luas tanah sebenarnya untuk membangun kolam. Nah ini kita ingat rumusnya ya, pakai segitiga ini ya. Segitiga ini, kalau JP ini jarak pada gambar atau jarak pada peta ya. Kemudian JS ini jarak sebenarnya dan S itu skala. Jadi kalau kita mau cari jarak sebenarnya ya kita tinggal tutup kayak gini aja. Jarak sebenarnya berarti jarak pada gambar kita bagi dengan skala ya. Kalau di atas ya, di atas ke bawah ini berarti dibagi ya. Ini gini. Kalau kita cari jarak sebenarnya, kita tutup jarak sebenarnya nih. Oh berarti JP jarak pada peta kita bagi dengan skala. Nah gitu cara menentukannya ya. Kalau cari skala gimana? Kalau cari skala kita tutup skala nih. Nah, kalau cari skala berarti jarak pada peta kita bagi dengan jarak sebenarnya. Nih, tapi kalau kita cari jarak pada peta kita tutup nih. Nah, jarak pada peta ini karena sejajar nih, skala dikalikan jarak sebenarnya. Nah jadi gitu ya. Oke, tadi kita cari jarak sebenarnya atau JS ya. Ini panjang sebenarnya kolam, ini berarti JP dibagi S. JP itu jarak pada gambar dan S itu skala.
cari panjangnya dulu. Panjangnya tadi adalah 10 cm, berarti 10 kita bagi ya, per itu kan kita bagi dengan skalanya 1/45. Nah ini karena kita pembagian, kita ubah menjadi perkalian, ini kita balik ya pembilang dan penyebutnya ya, 10 kali 45 per 1. 10 kali 45 sama dengan 450 cm. Oke, sampai sini paham ya. Demikian pula kalau kita cari lebar kolamnya ya. Lebar kolamnya yang sebenarnya itu jarak pada beta kita bagi dengan skala. Atau besar pada beta tadi lebarnya berapa? 8 ya. 8 dibagi 1/45. Kita ubah jadi perkalian supaya mudah ya. Jadi kita balik ya pembilang dan menyebutnya, 8 kali 45 dibagi 1 sama dengan 360 cm. Nah jadi luas kolam sebenarnya atau luas tanah ya yang dibutuhkan untuk membangun kolam ya, karena luas berarti panjang kali lebar ya, ini ya panjang kali lebar ya, panjang kali lebar, panjangnya jadi 450 kita kalikan 360 sama dengan berapa? 162.000 cm per segi. Nah ini luas sebenarnya. Nah sampai di sini ini sebenarnya udah betul ya, karena nggak ada ketentuannya harus pakai cm persegi atau meter persegi. Cuman karena luas itu biasanya pakai meter persegi, maka kita ingat lagi ya dari cm ke meter ya, ingat tanggal satuannya ya. Ini ya, ingat ya, meter, kemudian apa? Desimeter, kemudian sentimeter. Kalau turun setiap satu tingkat itu kita kalikan 10 ya. Kalau naik setiap satu tingkat kita bagi dengan 10. Jadi sentimeter ke meter itu naik 2 tingkat ya, mestinya kan dibagi 100, tapi karena ini ada pangkat 2-nya maka kita bagi dengan 10.000 ya. Jadi tinggal ini aja 162.000 kita bagi dengan 10.000 ya. Ini kita coret 1, 2, 3, 4, berarti ini 1, 2, 3. Nah ini komanya di sini ya, 16,2 meter per segi. Nah ini ya udah ketemu. Ini kita boleh kita kasih kesimpulannya yang jadi ya. Jadi luas tanah sebenarnya maaf dipakai pulpen merah ya. Luas tanah sebenarnya yang dibutuhkan untuk membangun kolam tadi adalah 16,2 meter persegi. Dah selesai ya, 1 sampai 3. Oke teman-teman, ini sudah 18 menit lebih ya, maka kita cukupkan sampai 3 soal dulu ya. Untuk nomor 4 dan nomor 5 akan saya sampaikan di video selanjutnya. Oleh sebab itu ikuti terus channel ini dengan cara klik subscribe ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau masih belum paham atau dirasa penjelasan tadi terlalu cepat, kalian bisa pause atau bisa ulangi lagi lah dari awal ya video ini tadi. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.